konsumerisme. Kalau kita kaji lebih mendalam, ternyata faktor pemicu dari konsumerisme adalah munculnya budaya asing. Penjajah yang sebenarnya bukan apa yang tampak secara real dengan kokangan senjatanya, tetapi transformasi budaya yang tidak difilter dengan baik akan menjadi penjajah yang paling unggul. Budaya asing tanpa disaring, diserap begitu saja. Budaya K-pop, budaya Bollywood, budaya Hollywood, semuanya diserap. Akhirnya apa? Identitas diri tidak ada sama sekali. Yang cantik menurut tataran mereka adalah yang glowing. Yang gagah menurut tataran mereka adalah yang glowing. Pakaian yang trending yang menurut mereka adalah harus berdasarkan asupan idolnya. Harus berdasarkan misalnya trendingnya. Budaya asing menjajah dalam bentuk misalnya lebih kepada bentuk pemikiran kita. Orang tidak punya pegangan lagi. Nilai-nilai tidak menjanjikan mereka untuk melakukan hal yang lebih baik. Ada keinginan untuk membebaskan diri, mengekspresi kehidupannya. Padahal bebas itu bukan berdasarkan asupan apa yang engkau lakukan, tetapi nilai dan norma yang tertanam dengan baik. Ada nilai-nilai kebebasan, gaya hidup yang berlebihan. Konsumerisme bisa terjadi karena gaya hidup yang berlebihan. Seakan sektor individunya adalah segalanya. Menganggap bahwa misalnya baju yang mereka gunakan, branded yang mereka pakai adalah sesuatu yang lebih memberikan aura-aura kebaikan baginya. Tetapi belum tentu bagi orang lain. Gaya hidup yang berlebihan. Apalagi misalnya hal yang lebih esensial mengenai dampak daripada perubahan sosial secara kacamata negatif adalah terjadinya kerusakan lingkungan. Apa yang terjadi kerusakan lingkungan? Biasanya kerusakan lingkungan itu akan menyisir sektor industrialisasi. Tidak bisa dipungkiri lagi, 80% terjadi perubahan dalam kehidupan kita adalah dipicu adanya industrialisasi. Industri yang secara besar-besaran. Elemen yang misalnya industrialisasi berkaitan erat dengan modernisasi. Merubah tataran kehidupan masyarakat. Terjadinya pencemaran dalam lingkungan kita. Adanya polusi yang terjadi di udara, di air. Dan bentuk-bentuk yang lainnya sehingga merusak tatanan lingkungan kita. Apa efek jangka panjang dari terjadinya kerusakan lingkungan? Bisa jadi akan terjadi banjir. Rusak, lahan yang rusak. Urbanisasi yang terjadi secara besar-besaran. Pergeseran kehidupan masyarakat yang terjadi secara besar-besaran. Bagaimana masyarakat maritim digeser menjadi masyarakat industri. Bagaimana masyarakat agraris digeser menjadi masyarakat industri. Akhirnya apa? Menciptakan ruang-ruang masalah baru dalam kehidupan masyarakat kita. Ruang-ruang masalah baru tersebut akan memicu juga permasalahan-permasalahan baru. Jadi industrialisasi, modernisasi akan memicu juga misalnya permasalahan baru kalau tidak diserap dengan baik dan bijak. Anak-anak hebatku, anak-anak smartku, tetap semangat. Apa yang lebih misalnya dilihat lagi berdasarkan hal yang tadi? Tentunya hal yang lebih fundamental dalam kehidupan kita juga terjadi adalah ternyata dampak negatif dari perubahan sosial akan mengurangi eksistensi adat istiadat. Eksistensi adat istiadat akan berkurang. Orang lebih elegan dan kelihatan lebih gagah, kelihatan lebih berkelas kalau menggunakan produk dari luar negeri. Barang-barang branded digunakan sebagai suatu patokan. Sehingga apa? Menggeser posisi budaya dan adat istiadat kita. Bagaimana pesta-pesta yang dilakukan secara misalnya euforia yang berlebihan. Orang lebih menggunakan misalnya produk luar dibandingkan misalnya dengan baju bodoh atau perlengkapan-perlengkapan aksesoris budaya daerah. Perangkat kebudayaan hanya digunakan sebagai seremonial. Hanya bersifat sektoral saja. Hanya sesaat saja. Lebih dari itu dianggap sebagai ketinggalan zaman. Akibat adanya perubahan sosial dalam satu masyarakat, nilai adat istiadat semakin ditinggalkan.
Hal ini dikarenakan karena merasa bahwa adat tersebut tidak mewakili identitas dirinya. Tidak trendy, tidak tren, tidak bisa misalnya memberikan asupan bahwa mereka lebih naik statusnya dibandingkan itu. Ini akan bergeser. Mentalitas kita akan bergeser dalam perubahan ini. Apabila eksistensi adat istiadat berkurang. Ini yang perlu misalnya kita waspadai dengan baik. Karena apabila misalnya nilai kebudayaan ditinggalkan, maka kita kehilangan jejak-jejak budaya yang dulu. Kita tidak bisa arif dan bijaksana untuk melihat itu. Asupan-asupan seperti ini harus kita lihat lebih mendetail. Karena akan mempengaruhi orientasi-orientasi dalam pemikiran kita. Akan mempengaruhi orientasi-orientasi yang terjadi dalam ruang kehidupan masyarakat kita. Orientasi-orientasi hanya bersifat seperti apa? Hanya bersifat bahwa adat istiadat itu tidak mesti harus digunakan hanya sebagai pawai saja, hanya sebagai seremoni saja. Selebihnya tinggalkan saja. Itu yang sesat. Anak-anak hebatku, anak-anak smartku. Eksistensi adat istiadat berkurang, maka jejak rekam sejarah yang dalam kehidupan kita, kebudayaan kita akan hilang juga seperti apa. Yang muncul adalah kita cloning kebudayaan-kebudayaan barat. Kita cloning kehidupan barat. Munculnya westernisasi. Munculnya K-pop baru yang parah. Dengan mengadopsi mentalitas-mentalitas seperti apa. Padahal identitasnya tidak sama nilai dan norma yang berlaku di suatu negara dengan negara kita. Tidak sama perlakuan yang harus kita lakukan. Ini yang harus misalnya memberikan suatu acuan yang lebih besar. Ini yang harus kita perhatikan dengan baik. Karena hal tersebut akan memberikan efek negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Silakan berpikir global, tetapi entitas kehidupan berpikir kita tetap berpikir lokal. Bukan kita hanya mengagung-agungkan misalnya seperti apa, tapi lebih bijak dan bijaksana. Mari kita mengagung-agungkan produk yang berasal dari negeri kita sendiri. Cintai produk negeri kita. Sehingga apa? Tidak memicu eksistensi adat itu berkurang. Hal yang lainnya yang terjadi, faktor daripada negatif perubahan sosial adalah lembaga sosial tidak berfungsi secara optimal. Seperti saya bahasakan tadi. Tidak berfungsinya lembaga sosial akan memberikan efek berantai bagi yang lainnya. Apa itu lembaga sosial? Surjono Sukanto mengatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan daripada norma pada segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok dalam kehidupan bermasyarakat. Apa kebutuhan pokok dalam masyarakat kita? Tentunya landasan kita berperilaku. Landasan kita bertutur kata. Landasan kita melakukan hal-hal yang lebih baik ke depannya. Landasan berpikir kita untuk seperti apa. Bagaimana misalnya sekolah tidak memberikan ruang ekspresi untuk kebebasan kepada anak. Sekolah yang baik adalah memberikan ruang merdeka kepada anak. Bukan hanya predikat pemerintah yang mereka terima, tetapi predikat kecerdasan mewakili daripada itu. Lembaga pendidikan harus betul-betul memberikan nuansa edukatif. Bukan hanya berhitung cost and benefit-nya. Bukan hanya berhitung untung dan ruginya. Bukan hanya memperkaya, tetapi memberikan nuansa-nuansa edukatif positif, sehingga mereka bisa memberikan ruang di saat mereka keluar dalam masyarakat. Mereka memberikan energi positif di masyarakat. Memberikan dampak positif dalam masyarakat. Biasakan sejak dini. Anak merdeka dengan kemampuannya. Merdeka yang bertanggung jawab. Bukan merdeka semena-mena, tapi merdeka yang bertanggung jawab. Bagaimana ruang, bagaimana lembaga yang terjadi, lembaga paling penting dalam kehidupan kita adalah lembaga keluarga. Ingat, keluarga adalah pondasi utama membentuk masyarakat yang kuat, yang solid. Pola yang baik dalam keluarga akan memberikan suatu hal yang positif dalam suatu masyarakat. Lembaga keluarga harus memberikan suatu afeksi, kasih sayang, kontrol kepada anaknya.
Jangan sibuk dengan hanya mengambil pose di media sosial. Jangan sibuk dengan smartphone-nya. Jangan hanya sibuk memamerkan apa yang mereka miliki, tetapi tidak memberikan ruang afeksi kepada anaknya. Karena apa? Di saat tidak memberikan ruang afeksi kepada anaknya, anak akan mencari titik yang lainnya. Akan mencari hal-hal yang lainnya. Bisa jadi kalau misalnya nuansanya positif, tetapi kalau mereka mengadopsi negatif, maka akan memicu permasalahan-permasalahan baru dalam kehidupan bermasyarakat kita. Ibu jangan hanya, orang tua jangan hanya misalnya lebih gemar menggunakan media sosial. Realitas ini banyak terjadi. Di rumah saja, memanggil anak kadang banyak dalam kehidupan masyarakat kita. Menggunakan anak dengan WhatsApp, tidak dengan sentuhan yang lebih bijak, tidak dengan sentuhan afeksi, tidak memberikan suatu kasih sayang, sehingga apa? Anak masa bodoh dengan keadaan. Kontrol orang tua itu perlu, karena memang lembaga paling elementer adalah lembaga keluarga. Keluarga yang produktif, keluarga yang harmonis akan melahirkan orang-orang yang produktif dan harmonis untuk menjaga kehidupan ini. Jadi hal tersebut perlu kita ingatkan. Sehingga apa? Sehingga memberikan dampak yang lebih besar. Lembaga sosial tidak berfungsi secara optimal akan memberikan dampak negatif. Bagaimana misalnya lembaga hukum? Lembaga hukum jangan hanya tumpu, jangan hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Jangan semena-mena dengan aturan. Aturan bukan misalnya ditegakkan, tetapi aturan bagaimana? Aturan-aturan diakal-akali dengan seperti apa? Konsep-konsep seperti ini harus kita hilangkan. Keharmonisan dalam suatu masyarakat tidak akan terjadi kalau hanya keras ke bawah, tetapi tidak memberikan efek jerah kepada atas. Karena masyarakat kita adalah masyarakat yang cerdas. Tidak bisa kita pungkiri lagi. Maksimalitas lembaga hukum harus diberikan dengan ruang-ruang seperti apa. Karena persoalan-persoalan seperti ini akan memberikan suatu efek berantai juga terhadap yang lainnya. Ada efek dominonya. Dan yang terakhir adalah munculnya paham duniawi. Tidak bisa kita pungkiri bahwa munculnya paham duniawi ini adalah lebih kepada orang-orang yang krisis identitas. Pribadi-pribadi yang krisis identitas, sehingga lahir secara kolektif dan mereka bersama-sama, sehingga itu akan memunculkan paham keduniawian. Paham keduniawian ini biasanya muncul karena adanya sekulerisme, adanya konsumerisme, adanya pola menghambur-hamburkan, hedonisme. Seakan-akan mereka mengatakan bahwa urusan agama itu adalah urusan yang tidak perlu serta-merta diterjemahkan dalam ruang kehidupan kita. Ada pemisahan antara ruang agama dengan ruang publik. Padahal entitasnya, agama memberikan kita patron untuk bertindak sesuai norma yang ada. Ada norma-norma yang harus diterjemahkan. Ada norma-norma yang harus dilakukan. Dia hidup konsumerisme. Saya katakan tadi bahwa ini akan memicu identitas diri seseorang. Orang yang melihat berdasarkan idolanya. Idolanya mereka jadikan sebagai fotokopi nyata dalam kehidupannya. Belanja yang berlebih-lebihan